Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali pada kesempatan pagi ini di tempat Balai Kenangan Kebahagiaan Mahawira Mojopahit, tepat tanggal 15 rutin melakukan pelimpahan jasa atau mengirim doa yang ditujukan untuk leluhur keluarga yang agung maupun fotonya ditempatkan di tempat ini. Kita bantu dengan pelimpahan jasa apabila leluhur keluarga belum terlahir, belum terkondisi telah di alam bahagia, dengan doa, dengan pelimpahan jasa maupun persembahan ini sebagai simbol bakti dan hormat keluarga kepada leluhur, segera mengkondisikan, membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva dengan pujian bandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Agar selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Marilah kita membaca beberapa khotbah Sang Buddha yang terkait tentang ketidakkekalan, yang nantinya bisa menumbuhkan kebijaksanaan bagi kita, pengertian dan pandangan yang benar tentang hakikat kehidupan yang selalu tidak kekal adanya. 22 syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga,
berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki budi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nirvana dalam kehidupan ini. 24. Syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh, lurus, dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan, dan penembusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul tenggelam. Marilah kita lantunkan gata syair kebahagiaan untuk ketidakkekalan dengan anicca wata sangkara, halaman 34. Mohon Romo Saryono untuk memercikan air di abu-abu yang ditempatkan di sini. Kita iringi dengan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara, upadawa yadamino, upacitwa nirojanti, tesang samosoko, sabe sata marantica, mari soca, mari sareng, tatewahan, mari sami, nate me tasam sayo, anicca wata
upadawam yadamino upacitwa nirojanti tesanggupa kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk arwah almarhum dan almarhumah yang akunya titipkan di sini dengan dibuka halaman 33 dan 33 kita baca yang ada titik-titiknya. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum dan almarhumah dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah dan almarhum dan almarhum. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di manapun berada, tepat tanggal 15 dan tanggal 1 rutin di tempat ini Balai Kenangan Mahawihara Mojopahit melakukan membantu di dalam doa sekiranya arwah-arwah yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat ini perlu bantuan doa dan kiriman doa. Semoga para leluhur dari keluarga-keluarga terbantu untuk mengkondisikan kelahi di alam bahagia, alam surgawi maupun mencapai pembebasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dimanapun berada, di dalam Pataka Sutta dan Adya Sutta, Buddha pernah memberi saran kepada seorang jutawan namanya Anathapindika. Belum mengatakan hendaknya penghasilan yang diperoleh dengan cara yang benar, cara-cara yang tidak menyalahi hukum. Penghasilan tersebut bisa dimanfaatkan untuk atau digunakan untuk keperluan-keperluan. Yang pertama, Sang Buddha mengingatkan agar penghasilan yang diperoleh itu untuk keperluan-keperluan yang masih hidup. Artinya apabila Anathapindika pada waktu itu mempunyai keluarga, mempunyai istri dan anak, sebagian dari penghasilannya itu bisa dimanfaatkan untuk menghidupi keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sang Buddha juga mengatakan penghasilan yang diperoleh bisa digunakan untuk menjamu tamu-tamu yang datang. Tamu-tamu kalau dijamu dengan makanan dan minuman yang layak, tentunya sebagai bukti keramah tamahan dari tuan rumah untuk menjamu tamu-tamu tersebut. Dan tamu-tamu tersebut tentunya ada yang mempunyai beberapa tingkat. Ada beberapa yang mempunyai tingkat kesulitan-kesulitan. Mungkin tamu ini karena perjalanan jauh merasakan haus, merasakan lapar. Dan juga bisa juga tamu tersebut diberikan tempat menumpang, tempat menginap. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari penghasilan yang diperoleh dari keluarga itu bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban negara. Dalam hal ini bisa dimaknai untuk membayar pajak.
fasilitas-fasilitas kehidupan apapun yang kita punyai di dunia ini, ada beberapa yang harus kita bayar pajak. Ada pajak mobil, ada pajak sepeda motor, pajak tanah. Dengan rajinnya atau tertibnya masyarakat membayar pajak, berarti kita sudah membantu pembangunan secara keseluruhan di satu negara. Kemudian berikutnya saya juga mengatakan harta atau penghasilan yang diperoleh hendaknya digunakan untuk memberi penghormatan kepada dewa-dewa. Di sini untuk membeli persembahan-persembahan, ada makanan, ada buah-buahan, ada kue-kue. Di hari-hari tertentu jangan lupa untuk memenuhi kewajiban kepada para dewa atau kewajiban kepada agama. Di dalam agama-agama kita bisa mengenal ada dana-dana. Kalau bagi umat Buddha di setiap puja bakti ada dana paramita. Kemudian juga setahun sekali ada dana katina maupun dana-dana yang lain ya, sebagai cetusan kewajiban umat kepada agama yang dianutnya. Kemudian yang berikutnya, hendaknya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi ya atau memberikan penghormatan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Bahwa adanya generasi saat ini tidak lepas dari jasa-jasa, dari pengorbanan-pengorbanan yang telah berikan kepada leluhur kita. Tidak terhitung begitu besar dan banyaknya pengabdian dedikasi leluhur untuk generasi-generasi saat ini. Sudah sepantasnya kita memberikan balas budi kepada leluhur, yaitu dengan mengirim pelimpahan jasa dengan sarana-sarana yang dikirimkan atas nama leluhur. Ada yang membuat altar leluhur dengan diberi sajian makanan-makanan di saat tanggal, bulan atau tahun-tahun tertentu. Ada juga di kalangan umat Buddha dan tradisi ada yang membakar rumah-rumahan, mengirim uang-uangan. Sekalipun itu bukan wajib, namun sebagai cetusan rasa hormat dan bakti kepada leluhur yang telah tiada. Dan di saat kita membakar sarana-sarana untuk leluhur, sebetulnya mengandung sebuah doa dan harapan. Semoga leluhur-leluhur di alam sana, di alam yang ditempati, mendapatkan fasilitas kehidupan, tidak kesulitan, tidak mengalami beberapa kekurangan-kekurangan, karena yang hidup yang ditinggalkan memperhatikan dengan mengirim doa-doa. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, yang dipesankan Sang Buddha kepada Anathapindika. Semoga ini bukan saja digunakan ditujukan kepada Anathapindika, namun juga sebagai umat Buddha kita pun belajar dari Sang Buddha tentang sabda, tentang ajarannya, bagaimana kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan menghormat altar, dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali, dengan tanda selesainya pelimpahan jasa ini. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.